Dalam kasus ini, Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Namun sejumlah pihak merespon pernyataan tersebut dan menilai tak ada aturan yang menyebut penangkapan jaksa harus seizin Presiden. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan ex-Jampitsus sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesson Tandra, mengatakan pernyataan Hotman Paris tak berdasar. Menurutnya, tak ada satupun aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden sebelum menangkap seorang jaksa. Senada dengan Sudesson, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut penetapan tersangka Febri berdasarkan terpenuhinya dua alat bukti, bukan campur tangan Presiden. Dalam KUHP sudah sangat jelas sekali penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan tidak ada diatur mengenai izin dari Presiden. Karena Presiden tentu paham tidak bisa untuk mengintervensi suatu kasus. Kemudian yang paling penting juga bahwa sudah ada keselarasan antara penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan, di mana dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita dukung. Kini ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga telah terlibat dalam 3 kasus mega korupsi sejak 2018. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Hotman Paris menyampaikan permohonan maaf atas ucapan terhadap awak media saat berlangsungnya konferensi pers di Kejagung. Berikut pernyataan Hotman. Sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya. Tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah, wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan 2 pertanyaan, yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih.
Ya pemirsa, pengalihan berkas perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejagung terus menjadi sorotan. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah juga timbulkan kontroversi. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus mantan Jampitsus, kami telah terhubung dengan rekan kami Berliana Mileni dan juru kamera Leman yang kini berada di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat siang Berli, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Kalau kita kilas balik terkait penyidikan kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, ini memang pada awalnya sudah dilakukan penyidikan oleh Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya melalui joint investigation. Yang mana penyidikan ini juga telah dilakukan penggeledahan di 13 titik lokasi penggeledahan dan ditemukan berbagai barang bukti seperti 74 kg emas dan juga uang tunai dalam dolar ataupun rupiah. Kemudian Kortas Tipikor Polri juga memang telah menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini sebagai tersangka kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang, yang mana dari proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan juga Kortas Tipikor Polri, ini dilakukan pengalihan berkas perkara dari Polda Metro Jaya dan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemudian dari Kejaksaan Agung juga menyampaikan bahwa mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan juga dalam kasus PT Asabri. Yang mana untuk surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung ini terdiri dari 3, yakni untuk PT Asabri, kemudian juga ada PT Krakatau Steel dan juga batubara PLN yang menyebabkan blackout di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Untuk kasus di PT Krakatau Steel dan juga batubara PLN saat ini memang Febri Adriansyah ini masih ditetapkan atau berstatus sebagai saksi. Kemudian tidak hanya Febri Adriansyah yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga saat ini sudah dilakukan penahanan di Rutan Kejaksaan Agung C7, ini adalah Don Rito, yang mana kuasa hukumnya menyebutkan bahwa Cafe The Clan yang merupakan salah satu lokasi penggeledahan pada proses penyidikan ini ditemukan barang bukti uang tunai ini merupakan milik dari Don Rito. Kuasa hukum ini memang menyampaikan bahwa kafe tersebut dan juga uang tunai yang disita di Cafe The Clan tersebut ini merupakan hasil atau uang dari kerjasamanya dengan perusahaan swasta dalam pembangunan dermaga. Meskipun belum dijelaskan secara rinci dermaga apa ataupun dengan perusahaan swasta yang disebutkan perusahaan swasta mana. Kemudian juga selain itu, meskipun Don Rito ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan juga sudah dilakukan penahanan, untuk mantan Jampitsus Febri Adriansyah saat ini juga masih belum dilakukan penahanan, meskipun dari kuasa hukum Hotman Paris ini sudah menyampaikan bahwa kliennya sudah dilakukan pemeriksaan dan dicecar sebanyak 18 pertanyaan. Kemudian Kejaksaan Agung saat ini memang juga sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk untuk penyelidikan di PT Asabri, kemudian PT Krakatau Steel, dan juga pasokan batubara PLN yang memang menyebabkan blackout di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Sehingga saat ini juga kami masih menunggu bagaimana kemudian kelanjutan dari proses hukum yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Kejaksaan Agung siang hari ini. Sementara kembali ke Anda, Indra. Baik, terima kasih rekan Berliana Mileni dan juru kamera Leman melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.